Ceritakan semua bagaimana pengalaman pribadimu bersama dengan Tuhan. Karena peristiwa itu harus diceritakan berulang-ulang ke anak kita. Dan itu berulang-ulang. Gak bisa satu kali. Sampai suatu kali saya melihat satu benih iman itu masuk dalam hati anak saya. Welcome, keluarga Higher Than Ever Church. Di podcast Deep Talk with Pastor, kami ingin menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan saudara dari sudut pandang Higher Than Ever Church Pastors. So, stay tuned, cause the truth shall set you free. Kebenaran yang kamu ketahui akan memerdekakan kamu. God bless. Shalom keluarga Higher Than Ever Church. Kita bertemu lagi dalam podcast Deep Talk with Pastor. The truth shall set you free. Kebenaran yang kita ketahui akan memerdekakan kita. Bagaimana saudara semua jemaat Higher Than Ever Church, liburan panjangnya pasti luar biasa sekali. Dan hari ini kita bertemu lagi dalam podcast Deep Talk with Pastor. Dan ada suatu bahasan yang ingin kita bahas hari ini, yaitu tentang warisan iman. Bapak Ibu sekalian, saudara semua yang menyaksikan, dan kita akan bahas bersama-sama. Di studio sudah ada Pastor Hengki Kusworo. Shalom Pastor, bagaimana liburannya? Kita belum berlibur nih, belum libur kita liburan. masuk malah. Oke, Libur masuk. Iya. Pastor, hari ini kita mau bahas satu pokok bahasan nih Pastor, tentang warisan ya. Oke. Bisa warisan iman dan mungkin banyak hal yang kita bahas hari ini. Dan saya mulai dari satu ayat dulu di Galatia 3 ayat 29. Dikatakan begini nih Pastor. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ada sesuatu yang Tuhan berkata kamu bisa menerima warisan. Entah itu bisa juga dari Bapak kita Abraham, juga tokoh-tokoh ya di Alkitab, tapi juga mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, orang tua kita juga bisa memberikan warisan, pemimpin kita juga bisa memberikan warisan. Nah, yang pertama tentu kita mau tanyakan dulu, warisan itu apa, Pastor? Warisan itu sesuatu yang orang tua kita miliki kalau secara fisik ya. Itu miliki harta, benda dan segala macam yang kemudian diwariskan kepada anak cucunya. Tanah, rumah, emas atau apapun yang berupa hal fisik. Tapi dalam hal-hal yang tidak fisik, itu secara rohani, itu bisa diwariskan seperti warisan iman, hikmat, jubah, kemudian anointing, pengurapan dan segala macam. Itu seperti Abraham turun kepada Ishak, Ishak turun kepada Yakub, walaupun dengan ciri yang berbeda. Tapi mereka tuh termasuk generasi yang menerima warisan. Nah, jadi sesuatu yang orang tua kita atau pendahulu kita atau bapak rohani kita atau orang-orang tertentu yang mungkin kita tidak pernah relate dengan dia karena beda zaman ya. Misalnya Kak Smith Wigglesworth gitu. Saya terima warisannya Smith Wigglesworth. Apakah saya hidup di zamannya Smith? Ya enggak. Tapi itu bisa diwariskan. Kenapa? Karena ada jubahnya yang dia miliki yang hari ini mungkin sedang mencari siapa yang bisa mewarisi tentang jubahnya itu, urapannya itu, atau kesembuhan ilahinya, bagaimana dia membangkitkan orang mati, itu bisa diwariskan, Pastor. Seperti itu. Nah, kalau gitu, Pastor, apa sih yang dibutuhkan seorang supaya dia bisa menerima warisan itu? Ya, pasti iman. Ya, iman, dan kemudian yang kedua adalah orang itu harus mempunyai sikap yang benar seperti Yakub. Harus menginginkan. Contoh warisan yang dia miliki oleh Yakub adalah dia menginginkan kesulungannya itu sangat-sangat seperti lebih daripada hidupnya sendiri. Jadi akhirnya dia bisa mendapatkan warisannya daripada Abraham. Karena dia dikenal sebagai Allahnya Abraham, juga dikenal sebagai Allahnya Yakub, tapi juga disegani oleh Allahnya Ishak. Iya kan? Jadi dia bisa mewarisi dari kakeknya bernama Abraham dan bapaknya bernama Ishak. Itu butuh sikap yang kamu harus merindukan, menginginkan perkara rohani itu. Seperti healing dalam hidup saya bukan semerta-merta hanya menggali sumur saya. Tapi saya mendapat warisan dari seorang hamba Tuhan yang dulu saya ikut selama 29 tahun. Saya melayani beliau sebagai staff dan sebagai hambanya, Bapak almarhum Petrus Agung. Saya mewarisi namanya healingnya beliau. Karena dia akan bergerak dalam karunia healing, dan kemudian dalam setiap kali healing dia selalu meminta saya untuk interview para yang sembuh-sembuh itu. Dari situ asalnya. Itu bisa diwariskan dan saya dapatkan itu. Menurut saya dapatkan itu. Walaupun mungkin orang berkata, tapi saya mendapatkan itu dari beliau yang mewariskan istilahnya.
Dan saya ingat juga Pak Petrus Agung kayaknya juga mendapat warisan itu juga dari hamba-hamba Tuhan yang lain. Dia belajar dari Benny Hinn, dia belajar dari satu hamba Tuhan dari Swedia itu namanya Peter Youngren. Dia kan mendapatkan juga bagaimana dia harus terbang ke sana. Dia harus belajar ke kakaknya Benny Hinn, habiskan uang begitu banyak, hanya duduk dalam sebuah ibadah dan segala macam. Itu sesuatu perkara yang kamu harus merindukan. Kalau engkau hanya asal sambil lalu, terjadilah, enggak akan dapat. Pribadi saya, walaupun saya dapat juga dari Pak almarhum Petrus Agung, saya juga belajar dari seorang yang bernama Tim Story. Siapa tuh Tim Story? Saya waktu di Swedia, saya mendengarkan seorang hamba Tuhan yang khotbah, dan itu hanya channelnya saya lihat di video Betamax waktu itu Mas itu. PAL kalau enggak Betamax atau PAL itu. Saya enggak pernah ketemu dengan beliau, tapi saya mendapatkan pengurapan dari beliau. Karena saya tiap hari hampir saya habiskan waktu saya berjam-jam dengarkan dia khotbah. Karena saya suka sekali stylenya dia, cara menyampaikan firman dan cara dia mendoakan orang sakit. Termasuk dari Maurice Cerullo, saya juga bisa mendapatkan itu. Kalau Maurice Cerullo saya ketemu beberapa kali. Kemudian E.W. Sambach saya pernah ketemu 1 kali di Swedia. Dan saya minta beliau untuk menumpangkan tangan. Karena setiap kali orang yang didoakan telinganya yang tuli selalu sembuh. Nah, itu warisan yang saya mau dong gitu. Saya sampai melewati dan termasuk saya juga minta doakan hamba Tuhan. Saya pernah ketemu 1 kali dengan Reinhard Bonnke. Makanya kenapa dalam pelayanan saya di youth banyak sekali saya tantang altar call. Orang banyak sekali bisa datang maju ke altar call. Saya rasa saya dapat warisan itu juga lah dari seorang hamba Tuhan bernama Reinhard Bonnke, walaupun tidak sebesar dia menurut saya. Dia kan 80 juta orang Afrika kan ya. Tapi juga salah satu hamba Tuhan yang saya sangat kenal, yang saya cukup idola waktu itu adalah beliau sudah meninggal, namanya Steve Hill. Dia adalah salah satu pencetus Brownsville Revival yang ada di Pensacola. Itu saya nonton videonya berjam-jam Pastor. Bagaimana di altar call orang, bagaimana membuat suasana sebuah ibadah itu mencekam dalam hadirat Tuhan. Saya dapatkan itu. Makanya ada orang-orang, ibadah kok dibuat-buat. No, that's not dibuat-buat. That's anointing. Saya belajar itu. Bahkan dia pernah khotbah bawa kampak. Dia pernah khotbah bawa peti mati. Dia pernah khotbah itu sebagai ilustrasi. Tapi sekali di altar call itu satu gedung maju ke depan semua. Dan itu terjadi hampir sekitar 5 tahun di Pensacola. No kriminal, tidak ada kriminal di kota itu. Tidak ada penjahat. Semua datang ke gereja dan semua bertobat. Dan saya dapatkan itu walaupun saya gak ketemu orangnya. Dan orangnya sudah meninggal. Hanya melalui video saya lihat. Jadi sesuatu yang kau harus inginkan dan kau kejar. Digging. Kau gali itu. Nah, Pastor bisa kasih sedikit awal nih kalau misalnya ada anak-anak muda hari ini yang menyaksikan podcast ini juga. Generasi Z ya milenial juga lah seperti saya juga gitu. Nasihat apa yang pertama kali kira-kira supaya kamu bisa dapat itu, aku harus memulai dari mana gitu loh Pastor untuk mendapatkan suatu warisan. Saya kasih contoh dulu nih. Saya kasih contoh yang secara fisik. Ada seorang orang yang cukup kaya lah. Dia itu punya sebuah warisan yaitu jualan apalah. Dia itu punya warisan perusahaan. Kemudian anaknya itu diwariskan ke anaknya. Dan anaknya berkata gak mau. Aku tidak mau berdiri mengikuti apa yang papa mamaku sudah lakukan. Aku mau berdiri sendiri di atas kakiku. Artinya dia mengawali karirnya dengan usahanya sendiri. Dengan membuka usaha sendiri. Dan dia merasa usahanya cukup bagus. Dan kemudian dia berkata dia tidak mau terima warisan dari orang tuanya. Apa yang terjadi ini kisah nyata. Tapi secara fisik ya, bukan secara rohani. Akhirnya anak itu memang dia cukup berhasil di usahanya sendiri. Tapi dengan berjalannya waktu, akhirnya dia kehilangan. Dan akhirnya dia kembali kepada orang tuanya. Mewarisi yang orang tuanya sudah bangun bertahun-tahun. Customer bangun bertahun-tahun. Digali sumurnya bertahun-tahun. Kamu tidak perlu cari supplier lagi, sudah tersedia semua, tinggal kamu membesarkan. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Istri saya tinggal di satu kota yang cukup terkenal sebenarnya. Dan di situ ada seorang konglomerat yang memiliki satu perusahaan cukup besar. Dan kemudian hari itu si konglomerat itu menyekolahkan anaknya ke Amerika. Begitu pulang ke Amerika, langsung orang tuanya berkata, selesai, kamu pegang usahanya papa. Ini konglomerasi cukup besar. Semakin besar, semakin luar biasa dengan ciri khas yang berbeda, tapi semakin kaya. Ngerti gak? Jadi dia mau menerima warisan itu, dia mau ambil itu, bahkan dia bisa mengembangkan, bahkan dia bisa menjadikan lebih besar. Tapi kalau kamu menolak seperti contoh yang pertama, aku gak mau. Ya kamu gak bisa dapat. Istilahnya secara fisik itu seperti itu. Nah, jadi secara rohani apalagi yang gak kelihatan.
Jadi kamu harus memiliki sikap hati yang benar dulu. Bahwa aku mau terima ini, legacy yang dari orang tuaku berikan, yang pernah sumur, yang pernah diterobos orang tuaku, dan aku mau ambil. Termasuk hal usaha. Ada orang dengar khotbah saya ini langsung anaknya dimasukkan ke usaha papinya, diajari, dididik. Karena dulu anaknya dilempar-lempar. Yeah. Kan orang tua selalu idealis kan ya. Biar aku kerja di luar dulu. Bahkan pekerjaan yang tidak sesuai bidangnya orang tuanya istilahnya. Jadi akhirnya anaknya kerja keras di luar dan akhirnya do nothing, tidak relate banget dengan orang tuanya. Tapi begitu dengan firman yang saya sampaikan langsung wah benar Pak Engki. Langsung dididik sama bapaknya. Bagaimana ketemu supplier, bagaimana ketemu customer, bagaimana karena orang tuanya masih hidup. Kenapa kamu nggak didik anakmu untuk mewarisi? Memang itu sesuatu yang kau bangun bertahun-tahun. Sumur yang pernah digali oleh Abraham, Ishak tidak pernah menggali sumur baru. Dia menggali sumurnya Abraham. Kenapa? Itu warisan. Bahkan namanya pun tidak berubah. Jadi ngerti ya Pak saya? Sikap itu penting banget. Sikap itu sangat penting banget. Jadi kalau sikapmu, hatimu sudah salah duluan ya sulit. Tuh. Ya. Nah, Pastor Hengki saya ingin tanya nih, ada di Galatia 4 ayat 1 dikatakan begini, yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Nah dari sini kan berarti ada suatu kedewasaan rohani ya Pastor ya, untuk setiap orang untuk bisa menerima, sekalipun dia ahli waris, dia butuh kedewasaan itu. Nah ini lihat nih, di ayat yang kedua diteruskan Pastor, tetapi ia berada di bawah sebuah perwalian. Jadi kalau di zaman orang Yahudi itu papahnya beli seorang tuan tanah kayak Abraham, dia punya Eliezer. Nah Eliezer itu adalah pengawas perwalian. Bagaimana Ishak ini harus dididik di bawahnya Eliezer. Makanya sampai dicarikan jodoh melalui Eliezer. Nah disitulah anak yang Alkitab berkata apa? Sedikit pun gini ya. Kalau orang ahli waris belum akil balik, belum dewasa. Dewasa itu umur 21 kalau orang-orang Yahudi. Belum akil balik, belum dewasa. Dia tidak bedanya dengan seorang hamba. Walaupun dia tuan dari segala sesuatu. Sebenarnya dia adalah tuan daripada semua harta orang tuanya. Tapi itu tidak akan pernah diserahkan kepada Ishak. Tidak pernah diserahkan kepada ahli waris sebelum dia akil balik. Caranya bagaimana? Kalau secara fisik, diajari berkebun, diajari tanam anggur, diajari bertanam, diajari beternak, diajari semua, diajari dagang, diajari apa, seperti seorang raja di zaman China. Diajari nulis, diajari kaligrafi, diajari apa, puisi semua, disekolahkan semua, termasuk salah satu calon queennya Spanyol hari ini. Itu ikut militer, ikut terbang, ikut jadi wamil, ikut apa, itu semua lah sampai di bawah perwalian, kita bilang, di bawah perwalian pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapaknya. Jadi nanti akhirnya bapaknya mendapat sebuah restu dari para wali ini, para hamba-hambanya yang dipercaya ini untuk berkata anakmu sudah akil balik. Dia sudah bisa handle semua, perlu diberi. Dalam hal rohani sama. Rohani gimana nih Pastor? Kalau tadi kan itu ini, rohani. Nah sekarang kita lihat gini, ini peristiwa yang terjadi dalam kita aja lah, nggak usah jauh-jauh lah. Seperti yang kita alami, saya sama Pastor Victor 29 tahun ya. Mungkin Pastor Victor 30 tahun, nah saya 29 tahun ikut almarhum ya. Itu kan cukup lama ya. Saya dulu diajarin dulu pegang namanya youth. Kemudian setelah youth selesai saya diajari pegang, pernah jadi ketua musik. Saya pernah jadi ketua ushers. Saya pernah disuruh pegang sekolah. Murid sampai mencapai 5.000, di bawah saya ada 250 guru. Kemudian diajari untuk pergi ke bangsa-bangsa, diajari pergi untuk melayani KKR kesembuhan ilahi dan segala macam. Itu sampai terus diajarkan sampai tiba waktunya kita berkata, engkau akil balik, siap menerima. Nah kita kan nggak tahu akil baliknya kita waktu itu kan kita nggak pernah tahu karena kan peristiwa beliau meninggal ya. Nah ketahuan ini warisan dari mana? Akhirnya kita memiliki yang beliau punya, Esther. Jadi seperti rumah shalom, panti asuhan, sekolah, makan gratis, KKR kesembuhan ilahi, pelayanan misionari ke bangsa-bangsa, LPK, semua kita kan mewarisi yang sama gitu Pastor. Jadi artinya itu saya bilang bukan semata-merta karena saya dan Pastor Victor menggali sumur sendiri. Itu adalah sumurnya beliau yang pernah gali dan kami hanya meneruskan saja. Yang saya lakukan. Jadi dibuat anak-anak muda yang hari ini juga menyaksikan nih Pastor, berarti belajar untuk menundukkan diri ya. Jangan idealis.
Dengan pemimpin, dengan orang tua juga. Karena kan ada anak-anak yang idealis juga, aku mau berdiri di atas kakiku sendiri, aku tidak mau di bawah pelayanan seseorang. Aku punya panggilan sendiri, aku punya calling sendiri, aku mau berdiri di atas kakiku sendiri, aku punya kekuatan sendiri. Salah. Baca pola Alkitab. Sebelum Elisa terima pengurapan, dia harus layani Elia 25 tahun. Cuci kakinya Elia. Tangannya Elia. Bukan orang yang gampang masih Elia. Gampang, Elia itu orang kasar. Itu orang Dan kasar. Elisa itu anak orang kaya loh. Iya. Karena dia punya 5 pasang lembu kebiri. Iya, betul. Ya kan? Iya. Dia menundukkan diri seorang yang kasar, yang makannya tidak jelas. Hanya bergantung ke Tuhan. Ya kan? Sampai Tuhan harus kirim makanan dari burung gagak. Iya. Terus Yosua dikenakan sebagai abdinya Musa. Iya. Itu pola, sebenarnya menurut saya itu pola Alkitab yang murid Yesus 12 harus ikut Tuhan Yesus 33,5 tahun dulu. Iya. Ya kan? Bahkan seorang Paulus yang tidak pernah ketemu dengan Tuhan Yesus, dia harus pergi ke Arabia selama berapa lama? Kalau nggak salah 13 tahun ya. Iya. Bayangin. Jadi, ya itu pola firman. Warisan tuh buat saya penting, Pastor. Banyak anak muda yang terlalu dengar saya baik-baik. Kau terlalu idealis dengan warisan orang tuamu. Aku nggak mau. Nggak mau rumah ayahmu. Buat saya bodoh. Lu dikasih kok. Papamu punya, bangunkan. Dia berjuang mati-matian untuk rumah, untuk usaha, untuk pabrik, untuk segala macam. Dengan segala, saya berdarah-darah. Hari diwariskan kamu. Nggak mau, saya mau beri. Ya buat saya kebodohan ya. Iya. Kamu harus kamu harus belajar ilmunya. Iya. Bagaimana mengembangkan, saya cerita tadi dari kota istri saya. Itu tambah kaya loh, dipegang anaknya 2. Sekarang jadi masuk 5 besar terkaya di Indonesia. Kok bisa? Dia harus belajar dulu ke Amerika. Jadi sesuatu yang diwariskan itu tidak hanya diberikan dan kemudian kamu tidak bisa mengelola, akhirnya turun dalam hidup. Nggak bisa, Pastor. Orang itu harus akil balik. Sampai ditentukan dalam pengawasan perwalian, ditentukan oleh bapaknya. Baru dia terima warisan. Selama nggak akil balik ya seperti anak-anak, nggak akan terima. Iya. Tidak mewarisi. Berarti mau dididik, Pastor ya. Nah, banyak sekarang anak-anak muda kadang susah dididik, Pastor. Sekarang anak muda susah submit. Susah. Generasi saya lebih gampang. Iya. Generasi Z, maaf saya berkata jujur. Kalian butuh reason. Kenapa aku harus submit? Kenapa aku harus tunduk? Kenapa aku harus menaruh diriku di bawah seorang hamba Tuhan yang maaf kata ladak kuno? Salah. Kekayaan rohani hamba Tuhan yang kuno, dia merintis itu dengan berdarah-darah. Dia gariku sumurnya dari yang tidak ada. Sampai berdarah, sampai menangis, sampai pergi hutan, sampai berdoa, sampai berpuasa. Sampai harus bagaimana terlilit dengan utang dan segala macam. Dia bisa merdeka. Dan kau tidak perlu mengulang peristiwa yang sama. Kamu tinggal meneruskan sumurnya Abraham. Ishak kan bisa ngebor sumur sendiri. Kenapa dia gali sumurnya Abraham? Sudah ada airnya. Pastor. Kan begitu. Nah, apa yang membuat nih, Pastor? Orang-orang yang anak-anak muda sekarang lah, istilahnya mungkin juga Gen Z yang menyaksikan juga tidak bisa menerima itu dari pemimpinnya. Warisan-warisan rohani itu dari pemimpinnya. Karena satu, kurang submission menurut saya. Selalu ya. Selalu. Kamu tidak bisa menerima sesuatu warisan dari seseorang yang maaf kata. Kamu di belakang ngomong jelek tentang dia. Nggak mungkin. Tidak mungkin. Untuk seorang Ishak melepaskan kesulungan. Berkatnya Ishak. Mau dilepaskan kepada anaknya bernama Esau. Dia harus memastikan dulu. Benar nggak kamu Esau? Ingat cerita itu? Karena dia mau pastikan dulu. Ini mau tak rilis nih. Blessingnya papaku Abraham. Aku mau lepaskan kepada keturunan berikutnya adalah Esau. Benar dipastikan loh. Suaranya kok Yakub. Tapi kok tangannya Esau. Berarti Ishak butuh sepakat di hatinya. Iya. Untuk memberi. Nah, bagaimana kau bisa dapatkan warisan dengan orang yang maaf kata kamu gak suka sama dia, kamu jelek-jelekin dia, kamu gak sapit sama dia, orangnya pasti gak mau kasih lah. Iya. Ya kan, Pastor? Iya. Sampai dia pasti ini benar. Ini kamu Esau nih, yakin nih? Ya Papa. Tapi kan itu penentuan Tuhan ya. Karena dari kandungan istri Ribkah udah tahu bahwa adiknya akan menjadi tuan atas kakaknya. Iya, betul. Cuma Ishak ya. Ishak itu buta aja rohaninya. Iya. Hari itu. Tapi dia butuh memastikan untuk melepaskan warisan itu. Jadi kalau saya pernah suatu kali ada seorang anak muda, papanya itu cukup kaya. Salah satu the best lah
Indonesia masuk dalam majalah besar tuh masuk dia. Termasuk terbaik lah. Saya nggak menyebut nama lah. Nyebut maksudnya usahanya. Saya ngomong, aku mau buka usaha sendiri. Aku nggak mau terima apa-apa dari papa saya. Bodoh. Kamu bodoh. Papamu punya semua loh. Walaupun kamu tidak usaha sama seperti papamu, tapi kamu berhak untuk terima modal dari dia. Kamu berhak terima, karena papanya nawarin. Ayo nak, tak kasih modal buat ini, tak kasih modal buat. Kalau kamu nggak mau terima, bodoh kamu. Ya, idealis loh, Pastor. Aku mau main kripto lah, aku mau main apa. Loh, tapi kan papimu nawari. Terima, bilang gitu. Hari ini, warnanya bersyukur banget dengar nasihat saya. Besar sekarang dia. Tapi dari mana? Dari papinya. Yang kasih modal, yang motivasi dia. Kasih pabrik apa. Coba dia tolak. Kayak yang cerita pertama saya tadi. Iya. Karena mungkin kadang tidak menarik gitu loh usahanya. Biasa kan ini usaha-usaha zaman dulu kan biasa. Misalnya apa, jualan kecap misalnya gitu. Ya kan, buat anak-anak zaman sekarang, wah jualan kecap gitu, maunya kripto nih yang lagi maju. Saya mau tanya, nah, gitu. Kecap sekarang ada di mana-mana, Pastor? Iya sih. Iya kan? Ada di mana-mana loh. Iya, maksudnya ini contoh sederhana ya, Pastor ya. Maksudnya ada usaha-usaha kadang yang bikin orang tuh, anak muda sekarang, kamu usaha apa sih itu kayak gitu. Misalnya jualan apa? Jualan keripik. Ada jualan keripik gitu. Sedangkan ada usaha dia bilang, wah ini kripto dong, lebih keren kayak lebih bergengsi. Iya, saya mau kasih pesan buat anak-anak muda, set lah terutama. Iya. Jadi gini, orang tuamu tuh merintis dengan sesuatu yang tidak mudah. Istilahnya dia gali sumurnya itu bertahun-tahun, gali customer, gali supplier, ketemu dengan ini, ketemu dengan B, ketemu dengan C, perusahaan A, B. Itu bertahun-tahun dia berdarah-darah. Dan hari ini sudah terbuka sumurnya, itu udah keluar airnya. Customernya sudah ada, supplier sudah ada, semua pelanggannya sudah ada. Kamu tinggal meneruskan, jadikan besar. Kayak tadi yang di kota istri saya. Sekarang dia punya properti, papanya nggak pernah main properti. Sekarang dia punya satu bank terbaik di Indonesia, dia punya A, punya B, punya C. Gara-gara apa? Dia sekolah di Amerika. Usaha papanya yang lama tidak dibuang. Tapi dia bisa jadi besar gara-gara usaha papanya yang pertama, A. Kemudian dia masuk pindah ke B, C, D, E, F. Tapi kan gara-gara support dari usahanya A. Ngerti nggak, Pastor? Ini mewarisi namanya. Jadi saya bilang sama saudara, ya kamu jangan terlalu kolot dong. Papamu sudah ngerintis berpuluh-puluh tahun. Dikasih, nggak mau. Terus papanya bingung dong. Iya kan? Iya. Pastor, saya juga dengar kemarin juga khotbah Pak Petrus Agung ya. Dia berkata salah satunya adalah konflik yang terus menerus dengan pemimpin itu membuat kita tidak bisa mewarisi. Karena ke hati pemimpinnya nggak bisa klik. Iya. Saya kalau nggak klik dengan seseorang, saya mau ngasih malas. Kayak tadi. Kamu Yakob nggak? Kamu Esau nggak? Esau papi. Itu sampai tanya berkali-kali loh. Jadi orang itu kalau untuk melepaskan warisan harus klik. Kalau nggak klik nggak bisa. Oke. Saudara semua yang ada di rumah tadi ini poin-poinnya saya harap saudara catat ya. Yang pertama tadi iman, pasti harus butuh iman untuk mewarisi. Karena percaya, segala sesuatu yang kau harapkan terus. Bukti yang kau nggak pernah lihat, ya kan? Warisan iman itu kan nggak kau lihat. Betul. Tapi harus kau harapkan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kau harapkan. Kau harus terus berharap, kau harus menginginkan. Menginginkan tadi, saya catat lagi. Kedua menginginkan. Yang ketiga saudara harus punya relation ya, hubungan ya Pastor ya. Yang supaya baik, iya dong. Supaya itu bisa ngalir tanpa satu relation dengan baik itu dengan pemimpin saudara, dengan ayah juga tentu orang tua, tapi khususnya mungkin pemimpin-pemimpin supaya bisa mendapat warisan rohani dari mereka, saudara harus punya hati yang tidak ada konflik lah ya. Istilahnya punya kedekatan dengan pemimpin. Tapi juga harus ada kedewasaan nih. Ya, kedewasaan rohani saudara harus bisa punya itu dalam kehidupan sehari-hari juga ya Pastor ya. Itu sebenarnya kayak skillful. Ya, skillfulnya juga harus dilatih supaya saudara bisa menerima semua warisan yang ada. Nah, berikut saya mau tanya nih Pastor, apakah juga yang jelek bisa diwariskan berarti? Bisa turun dalam kehidupan anak-anak? Kutuk ya, itu lebih ke kutuk ya. 3-4 generasi ya. Seringkali ada gitu juga kan, ada kejelekan-kejelekan yang
secara tidak sengaja bahkan lebih mudah rasanya diwariskan yang jelek daripada yang baik kita mewariskan kepada anak-anak kita. Jadi apa yang harus dilakukan kalau misalnya ada sesuatu yang jelek? Orang tua mungkin melakukan hal-hal yang jelek dan itu saya kasih contoh aja turun ya. dalam hidup kita. Enggak, saya kasih contoh aja karena kita sudah ada di YouTube ya. Oh iya. Jadi kalau saya sebut nama nggak masalah kan? Iya. Boleh kan ya? Iya. Karena udah keluar di YouTube. Contoh saya lihat warisan yang jelek nih. Kathryn Kuhlman. Iya. Dia memakai jubah putih. Iya. Kemudian turun ke orang bernama Amy Simple McPherson. Iya. Juga memakai jubah putih, baju putih. Turun ke Benny Hinn. Selalu pakai jas putih. Iya. Kejelekannya turunnya apa? Tiga-tiganya bercerai. Kathryn Kuhlman bercerai, Amy Simple McPherson bercerai 2 kali, Benny Hinn akhirnya nih bercerai lagi kan, sudah keluar nih. Nah itu kan sebenarnya kan saya tidak bilang sebagai warisan, karena warisan itu kan sesuatu yang positif ya. Iya. Saya lihat seperti kutukan. Kalau saya bilang bukan kutukan tapi ini musuh yang kau harus hadapi itu sama, ya musuh perceraian itu. Kan? Nah terus bagaimana pastor menghadapi? Kalau saya sama termasuk pendeta Nigeria, selalu pakai jas putih, dipakai dalam healing, bercerai juga dengan istrinya. Sangat terkenal, jemaatnya puluhan ribu. Oke. Dan dia tidak mau nikah lagi. Yang pastor satu ini, yang dari Nigeria, Iya. juga sama terima jubahnya dari Kathryn Kuhlman, tapi bercerai juga. Nah, bagaimana? Karena setelah saya mempelajari kebenaran ini adalah ini. Dalam setiap jubah yang kau dapatkan atau yang kau inginkan atau yang kau mau atau yang kau dapatkan itu, there is a devil, there is a demon, ada musuh. Setan yang harus kau hadapi. Dan itu musuh yang sama. Jadi musuh yang sama dihadapi Kathryn, dihadapi oleh Amy Simple McPherson, dihadapi oleh Benny Hinn, dihadapi oleh pendeta dari Nigeria itu. Dan akhirnya mereka jatuh dalam perceraian semua. Apakah harus? Enggak. Tapi kenyataan mereka berempat jatuh di lubang yang sama. Kenyataan loh. Harus. Sampai jubah-jubahnya juga ikut putih semua loh. Iya. Makanya saya gak mau pakai jubah putih. Jadi kan dari Benny Hinn, Pak Agung juga minta hal yang sama kan, kesembuhan. Dan Pak Agung juga turun. Pastor Hengki. Ya benar ya. Jadi harus makanya harus berarti kan dijaga. kita bukan mewarisi jeleknya kan maksudnya. Iya. Tapi minimal kita harus ngerti, setiap kali calling, panggilan, jubah itu ada musuh yang kau harus hadapi. Dan musuhnya tuh sama, spirit never die, pastor harus tahu itu. Roh tuh gak bisa mati. Iya. Panjang umurnya. Roh yang sama di Kathryn, roh yang sama di Amy, roh yang sama di Benny Hinn dan segala itu roh yang sama yang kita akan hadapi hari ini. Iya. Jadi dia akan menjatuhkan, di-emphasize di titik yang sama. Gitu. Makanya orang bilangnya Arya warisan diturunkan. Enggak, itu kita menghadapi musuh yang sama. Harus turun enggak? Enggak harus. Berarti untuk urapan itu ada musuhnya masing-masing. Ya, setiap jubah. Iya. Ada musuh yang kau hadapi. Seorang rasul, dia akan menghadapi musuh-musuhnya rasul. Kau berkata kau punya panggilan rasul, kau harus siap-siap. Berapa banyak yang istrinya gila? Saya kasih contoh misalnya adalah John Wesley. Tokoh revivalist yang dari Inggris. Itu istrinya kan sampai gila. Gilanya apa? Sampai dia marah dengan suaminya. Suaminya terlalu sibuk dalam pelayanan, tidak pernah ngurus keluarganya. Sampai akhirnya dia marah, sampai dijadikan sebuah rumor sama istrinya sendiri. Sampai ribut itu. Sampai hari matinya, pastor. Urapan rasul. Ribut dengan istrinya sampai hari matinya. Saya baca biografinya, waduh ngeri sekali. Iya. Sampai suaminya tidak mau datang ke pemakaman istrinya. Padahal dipakai Tuhan luar biasa. Salah satu tokoh penggerak Britain, Inggris Raya. Iya. Kalau nggak salah John Wesley, betul John Wesley. Itu bagaimana ya? Itu kan musuh yang sama dihadapi. Ya kan? Jadi saya bilang ya kita harus siap, kalau kamu siap jubahnya, siap warisannya, kamu harus siap menghadapi musuhnya. Bukan kutuknya loh ya saya bilang. Iya. Bukan warisan jeleknya, saya nggak bilang warisan. Kalau warisan sesuatu bicara positif dong. Iya. Ya kan? Tapi kamu harus menghadapi musuh yang sama. Amy itu 2 kali dia bercerai. Ayo gimana? Kathryn Kuhlman kena jantung, Benny Hinn kena jantung,
pastor dari Nigeria kena jantung. Jadi begini. Ya, saya bisa ngomong gini karena saya pernah belajar. Ayo. Kena jantung semuanya. Ayo. Gimana pastor? Keluarganya juga bermasalah. Mesti harus. Katrin Kuhlman keluarga bermasalah. Amy Seymour parah banget. Iya. Ini keluarga gue garinya ribut terus kadang-kadang cerai 2 kali. Istrinya, suami yang pertama sebenarnya itu suami yang dari Tuhan, tapi meninggal duluan. Jadi misionari di China. Terus nikah 2 kali dia bercerai. Terakhir ribut sama maminya. Si Amy itu sebenarnya tuh orang yang paling dekat sama mamanya. Split kan akhirnya. Yeah. Pisah sendiri dan itu cukup memukul berat dalam hidup Amy. Yeah. Dan akhirnya kemudian ke Pastor Benny juga pernah dia cerita bagaimana keluarganya seperti apa. Yeah. Pastor Chris juga ngalamin sama. Kalau keuangan juga sama tuh Pastor Plasdi ya. Ya. Harusnya juga waktu orang mau mewarisi secara keuangan, itu juga ada musuh yang akan dia hadapi juga. Setannya. Mamon pasti akan. Setan yang sama. Bukan orang tapi setan yang sama kau hadapi. Ya dong, kamu mau naik levelnya, tingkatnya, mau ke SMP, ya kamu harus lulus SD dulu. Ujian yang sama harus kamu lewati itu. Tiba-tiba kamu lulus SMP, mau ke SMA. Lalu ujian yang sama harus kamu lewati. SMA mau kuliah, ya ujian yang sama kamu harus hadapi. Tergantung callingmu apa. Iya. Oke, Pastor. Pastor, kalau warisan yang sudah mati gimana? Maksudnya dari orang-orang yang sudah mati di Alkitab lah. Misalnya anak-anak muda hari ini kan kita juga selalu baca Alkitab dan kita gini, apa sih yang bisa diambil? Maksudnya langkah-langkah apa yang kira-kira anak-anak muda sekarang, saudara semua bisa, aku mau ngambil nih sesuatu. Misalnya dari apa ya, Abraham atau dari Daud deh. Warisan yang dia miliki aku pengen punya nih, mungkin penyembah-penyembah di gereja juga, aduh aku dengar itu dan aku pengen ambil urapannya Daud. Apa yang harus dilakukan di Pastor? Ya satu kamu pelajari hidup orang itu. Kalau kamu ingin mendapatkan sesuatu dari warisan secara rohani dari hidup orang itu, kekuatannya, misalnya penyembahnya Daud. Ya kamu harus belajar tentang hidupnya Daud. Kamu baca firman tentang hidupnya Daud. Kalau perlu datang ke tempatnya di mana Daud pernah menyembah di mana, di Israel segala macam. Datang aja ke sana, bukan sebagai kita mengeramatkan tempat, ya tidak. Tapi tempat itu kan pernah di mana orang itu. Saya ada satu cerita bagus, Pastor. Salah seorang hamba Tuhan bernama Billy Graham. Saya tadi waktu buka note saya, tiba-tiba saya teringat dengan satu cerita. Billy Graham itu ternyata mendapatkan warisan dari orang bernama John Wesley. Kenapa? Ceritanya adalah pada saat itu Billy Graham kecil, waktu itu masih kecil, diajak pergi ke, ya betul, diajak pergi ke tempatnya John Wesley di Inggris. Waktu masih kecil itu. Dan tiba-tiba pada saat itu ada tour guide-nya berkata kepada anak-anak yang dibawa masuk ke situ, nah, ini adalah tempat di mana tempatnya John Wesley sedang berlutut. Kamar ini. Ini tempat dia berlutut, tempat ini. Nah, betul, John Wesley. Dia cerita, guru-gurunya cerita, kemudian setelah dia masuk, oh ini tokoh revival besar di Inggris yang pernah mengubah wajah Inggris gara-gara seorang bernama John Wesley. Tiba-tiba setelah mereka pulang masuk ke bus, si Billy Graham kecil ketinggalan. Gurunya bingung cari di mana. Dia cari masuk lagi ke ruangan yang sama. Di spot tempat berlututnya John Wesley. Dia berlutut. Dia ucapkan satu doa. Lord, do it again in me. Oh, spot yang sama. Di tempat berlututnya John Wesley. Dia berlutut di situ. Do it again. Lakukan lagi Tuhan. Dalam hidupku. Sekali lagi Tuhan lakukan. Seperti kau lakukan pada John Wesley. Lakukan sekali lagi dalam hidupku. Tapi kan Benny tidak ngalami yang John Wesley lakukan, istrinya sampai gila itu. Bukan John Wesley apa? John Wesley. Billy Graham. Billy Graham tidak ngalami seperti John Wesley. Istrinya kan gila kan. Iya. Sampai seperti itu kan. Billy Graham gak perlu alami. Malah istrinya adalah salah satu pendukung yang terhebat dalam pelayanan Billy Graham. Jadi kita tidak perlu mewarisi, bukan mewarisi ya. Kena kutuknya yang sama, bukan. Karena dia sudah ngerti musuh yang dihadapi siapa. Bagaimana kau bisa mengalahkan musuhmu kalau kau tidak pernah mengerti siapa musuh? Ya kan? Misalnya healing. Musuhnya adalah perceraian. Ya udah, kamu berarti yang kamu hadapi ini. Iya. Jadi bukan takut ya dengan itu. Wah, saya gak mau lagi sama healing deh gitu. Bukan gak mau tuh. Padahal itu adalah sign and wonder yang harusnya kita miliki supaya kita bisa nginjil. Iya kan? Membantu dunia kita. Itu lihat result. Iya masalahnya. Result speak loud. Ya. Hasil itu berbicara banyak. Kalau kamu gak ada hasil, gak ada sign wonders, gimana orang percaya? Iya betul. Kan susah. Gitu.
Cuma harus hati-hati tadi karena ada juga lawan yang Musuh. siap mengikuti pengurapan itu atau blessing yang kita inginkan Termasuk itu. dalam hal jasmani. Papamu seorang konglomerasi atau seorang punya pabrik besar segala macam. Berarti papamu pernah menghadapi musuh-musuh yang sama. Nah, hebatnya Pastor. Dalam catatan saya adalah begini. Apa yang pernah dilewati oleh papanya, dimenangkan oleh papanya, anaknya nggak perlu ngulangi. Iya. Itu hebatnya. Makanya kenapa waktu peristiwa di 1 Samuel 17 1-3 tentang seorang perwira Daud yang berperang melawan musuh-musuhnya di 1 Samuel 17 ayat 3 itu dia mempertahankan di 1 Tawarik bukan di 1 Samuel. 1 Tawarik 11 ayat 12 sampai 14. Eliasar anak Dodo, anak orang Ohayi termasuk 3 pahlawan itu. Ia berada bersama dengan Daud di Pas-damim, di Efes-damim. Ketika orang Filistin berkumpul di sana untuk berperang. Ada sebidang tanah ladang penuh jelai di sana. Ketika orang Filistin melarikan diri terhadap tentara melarikan diri dari orang Filistin, maka berdirilah mereka di tengah-tengah ladang jelai itu. Mereka dapat mempertahankan dan memukul kalah orang Filistin. Kenapa kok ladang jelai? Alkitab berkata demikianlah Tuhan memberikan kemenangan yang besar. Kenapa ladang jelai dipertahankan oleh 3 triwiranya Daud? Karena itu tempat Daud pernah mengalahkan Goliat. Sumurnya Daud. Walaupun cuma ladang jelai, tapi bosku giant killer, pembunuh raksasa. Dia pertahankan ladang jelai itu. Warisannya dia harus pegang. Makanya dia mati-matian, dia berperang dengan satu tangan. Eliasar anak Dodo itu mempertahankan ladang jelai. Ini warisan adalah sumur rohani adalah the giant slayer, pembunuh raksasa. Ya kan? Dan akhirnya Daud punya 4 perwira yang hanya membunuh raksasa juga kan. Itu warisan sekali lagi. Warisan. Dan itu orang-orang semua yang submit sekali dengan Daud. Rela memberikan nyawanya hanya untuk secangkir air sumur di Bethlehem. Saya dulu mikirnya Pastor dalam bayangan saya itu dia sembunyi-sembunyi tengah malam, nyedok pakai timba, ambil, selari. Ternyata enggak. Itu menerobos kemah bertarung. Gila. Hanya untuk satu air minum untuk rajanya Daud. Itu sudah hilang pengabdiannya seperti itu. Ya. Seorang perwira 3 triwira Daud yang sampai mempertahankan nyawa, mempertaruhkan nyawanya hanya untuk segelas air minum untuk kendi lah, satu kendi air minum untuk Daud. Dan Daud pun tidak berani meminumnya. Itu warisan. Dan banyak kita sekarang kehilangan itu. Jadi, makanya generasi lama dan generasi baru ini harus dikolab. Tidak bisa kamu hanya generasi Z saja, gak bisa. Banyak warisan rohani yang generasi X dan boomers itu punya banyak sekali yang mereka harus mewarisi. Oke, Pastor. Pastor, ada saya satu pertanyaan lagi nih. Dikatakan begini, bagaimana sih orang tua, sekarang kita orang tua nih, ya posisinya orang tua, supaya kita bisa mewariskan iman kepada anak-anak kita. Karena kalau kita baca di Alkitab tuh banyak sekali yang tidak bisa mewarisi kan Pastor. Ada Yeter misalnya, dia tidak bisa mewarisi Gideon. Disuruh bunuh, sudah dikalahkan nih musuh-musuhnya, tinggal Yeter, ayo Yeter. Eksekusi, tidak bisa, tidak berani untuk mengeksekusi. Ada juga orang Rehabeam, dia tidak bisa mewarisi Salomo, tidak bisa mewarisi Daud. Gehasi juga tidak bisa mewarisi Elisa, padahal Elisa bisa mewarisi Elia. Nah, sekarang posisinya kalau kita sebagai orang tua nih, Pak Hengki juga kan punya anak kan juga. Jadi ini gimana sih supaya apa yang aku miliki ini bisa diwariskan kepada anak-anak kita? Karena seringkali anak-anak juga nggak mau dengan apa yang kita miliki, dan biasanya juga banyak anak-anak yang tidak bisa mewarisi bapaknya. Apa yang dia miliki secara rohani mungkin, secara kemampuan, keahlian, banyak yang tidak. Nah, sebagai orang tua, apa sih yang kita mau kiat-kiat buat orang tua juga ada di rumah yang punya anak hari ini supaya aku ini bisa mewariskan apa yang aku miliki kepada anak-anakku? Kalau saya belajar dari hidup saya dengan anak saya sendiri ya. Dalam hidup saya itu, kita berkata gini di kitab Ulangan. Ulangi kepada anakmu pada saat dia berjalan, saat dia tidur, saat dia berbaring, saat berpergian, saat naik mobil, saat naik motor, nah dimanapun kau berada, kamu sedang berjalan dengan anakmu. Ceritakan semua bagaimana pengalaman pribadimu bersama dengan Tuhan.
Makanya saya seringkali berulang-ulang cerita sama anak saya bagaimana saya berangkat ke Israel, bagaimana Tuhan memberkati, bagaimana Tuhan merenovasi rumah saya, bagaimana Tuhan memberkati saya melalui rumah, memberkati saya melalui. Contoh nih, dulu almarhum Pak Petrus Agung membeli rumah dengan cara adalah sesuai berkat Tuhan. Saya ngalami. Bayarnya sesuai berkat Tuhan. Nah, saya ceritakan ke anak saya, ini liatin rumah ini bayarnya sesuai dengan berkat Tuhan. Dan akhirnya sampai lunas dan segala macam. Karena peristiwa itu harus diceritakan berulang-ulang ke anak kita. Dan itu berulang-ulang. Gak bisa satu kali. Sampai suatu kali saya melihat satu benih iman itu masuk dalam hati anak saya. Dia bisa mengasihi firman, dia suka berdoa, dia cari Tuhan sendiri. Dari mana? Dari peran kita orang tua, terutama pada saat di bayi ya. Itu seringkali didoakan. Seringkali didoakan, dengarkan firman, dengarkan apa. Dan kemudian kita sering cerita. Itu membuat, kamu pernah loh, saya ngomong sama anak saya, Davis, kamu pernah loh ingat, kamu pernah tabur iPadmu di saat iPad pertama kali keluar tuh. Terus ada satu mainan yang terkenal tuh, Angry Bird. Dia pertama kali menaruh korban yang terbaik dalam hidupnya dia adalah iPad, baru umurnya sekitar 3 bulan diberikan sama omanya. Hari itu tiba-tiba dia kasih persembahan itu adalah iPad itu buat dia sangat berarti karena tempat mainannya dia masih kecil. Umur masih 4 tahun. Gara-gara dari apa? Gara-gara saya cerita, saya pernah tabur motor saya berikan mobil saya berikan persembahan deposito saya. Masuk warisan iman. Akhirnya dia mendengar. Jadi orang tua tuh makanya nanti lihat satu ayat nih, Pastor lihat satu ayat bagus nih. Pastor tanya tentang itu. Saya tunjukkan di 2 Timotius 1 ayat 5 dan 6. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, itu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Louis. Dan di dalam ibumu Eunike. Jadi Louis terus turun ke anaknya bernama Eunike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu Timotius. Karena itulah aku peringatkan kau untuk mengobarkan kembali karunia Allah yang ada padamu oleh karena penumpangan tangan atasku. Jadi itu diturunkan dari neneknya Louis kepada ibunya Eunike. Sekarang juga turun ke dalam hidupnya Timotius. Itu diwariskan. Dan orang Yahudi sangat pintar sekali bagaimana menurunkan warisan iman itu kepada anak cucunya. Makanya sampai mereka gak percaya Yesus itu mungkin juga diwariskan dari nenek moyang itu. Kekerasan kepalanya. Itu ya. Sampai mereka gak percaya Tuhan Yesus. Iya. Ya kan? Itu karena kan menceritakan terus. Saya pernah suatu kali ada seorang hamba Tuhan bernama Kenneth Copeland. Dengan segala macam kontroversial. Saya tetap belajar dari beliau. Dia berkata begini. Di awal ministrinya dia saat dia masih miskin. Dia masih terbatas, gerejanya masih kecil. Belum ada private jet segala zaman itu. Dia cerita, aku punya anak perempuan. Papa, aku pingin kapal. Kapal untuk mancing di danau. Itu kan permintaan yang silly ya. Yang istilahnya anak seumur gitu kok minta kapal. Ayo coba Pastor, David minta kapal gimana? Buat apa nak? Buat mancing. Harganya berapa itu? Tapi saya belajar satu perkataan dari Kenneth Copeland. Saya gak berkata tidak. Let's pray. Let's pray. Itu ngajar anak untuk tidak membatasi Tuhan. Let's pray nak. Berdoa apa? Ya, kau minta kapal kan? Untuk mancing kan? Gak punya duit lah pastilah. Gereja masih kecil. Perlu let's pray. Dia berdoa ke Tuhan. Ngomong aja ke Bapamu di surga. Tentang kapal itu. Dia berdoa datang ke Tuhan. 2 minggu kemudian Pastor. Jemaatnya datang. Pastor, saya diomongin Tuhan suruh ngasih kapal sama kamu. Gimana? Itu pelajaran yang saya pelajari apa? Dia tidak pernah berkata tidak kepada anaknya. Let's pray. Let's confess. Yuk ngomong ke Tuhan. Ucapkan di hadapan Tuhan. Jadi dia tidak pernah dikasih kata, mana bisa. Kita gak punya apa-apa. Mbok mikir sedikit gitu. Lu anaknya siapa? Lu bukannya anak konglomerat. Itu memadamkan iman anak itu. Let's pray. Bapak yang sama kok yang ngasih kok. Dan setelah anak itu dewasa dia cerita. Dalam hidupku warisan iman yang orang tuaku berikan dalam hidupku adalah dia tidak pernah berkata tidak. Setiap kali ada permintaan, pergumulan, walaupun itu silly, bodoh,
rasanya aneh gitu. Iya. Papi selalu berkata apa? Let's pray, yuk kita berdoa. Mungkin surga mendengar. Oh, itu buat saya keren banget. Berapa banyak kita membatasi iman anak kita. Ngimpi kamu mau kuliah mana? Amerika, ngimpi kamu. Aduh, itu membunuh iman. Iya. Itu Pastor. Menarik ya? Saya punya pengalaman dulu sama anak. Kan kami ada pembayaran balik nama rumah lah, warisan. Ada kebutuhan uang yang cukup besar hari itu. Dan suatu hari saya ulang tahun, ada teman-teman ngasih hadiah kado kan gitu kan. Nah anak saya kan selalu saya ceritani soal iman, harus percaya, berdoa gitu. Terus dia bilang sama saya, papi coba dibuka hadiahnya katanya. Itu jangan-jangan uang yang dikumpulin guru-guru sekolah minggu untuk papi bayar rumahnya. Dia bilang, "Nyoh gak bisa, ini ratusan juta ini orang kasih hadiah kok. Ratusan juta. Loh papi ini kok gak percaya katanya. Papi kok gak percaya, itu siapa tahu uangnya itu loh. Saya bilang, ya kita juga... Ya ini kadang nalar gitu. Ya enggak dong, ini kan cuma mau ngasih hadiah, masa ya begitu gitu loh. Masa sampai ratusan juta. Sampai ratusan juta ya dibuka ya kan, enggak gitu. Cuma tiba-tiba Tuhan tuh bicara memang di hati saya. Lah ya kamu terus menurunkan iman dari anakmu sendiri. Ya harusnya kalau percaya enggak apa-apa, iya bisa. Kalau Tuhan mau. Walaupun nanti dibuka kenyataannya tidak, ya jangan dikecilkan dulu. Jangan gitu. dibunuh imannya. Jangan dibunuh dulu. Berarti seringkali banyak orang tua yang bunuh iman anak-anaknya sendiri. Karena kita melihat ke realita yang terbatas. Ya kan, nggak bisa, nggak sanggup. Kenapa nggak ngomong, ya nak berdoa. Terus saya masih ingat saya waktu jadi ketua yayasan. Orang tuanya miskin mau belikan sepatu anaknya baru aja nggak bisa. Padahal waktu saya sekolah di Terang Bangsa, dia teman-temannya sepatunya baru, bagus segala macam. Tapi orang tua ini hebat sekali. Dia single parent perempuan, yuk berdoa. Mama aku ini berdoa, sudah berkali berdoa dan sepatunya itu sampai ditali pakai tali loh Pastor. Iya. Saking udah buka gitu loh. Aku tuh nggak minta sepatu yang mulu-mulu baru yang terbaik seperti anak-anak orang kaya, Mami. Tapi aku pingin punya sepatu baru. Masa Mama tega lihat sepatu saya seperti ini. Yo, maminya ya nangis, tapi maminya hebat. Yuk kita berdoa. Saya masih ingat kejadian tuh. Tiba-tiba hari itu anaknya nangis. Mama, aku minta sepatu. Ayo berdoa nak. Mama berdoa terus. Kenapa? Ini hari ulang tahunku, Ma. Aku mau sepatu baru, Ma. Maminya nangis. Diambil tangan anaknya, dia berdoa. Dan hari itu saya bagi-bagi sepatu, Pastor. Jemaat kasih 200 sepatu di kamar yayasan saya dan tinggal di delivery. Dan anak itu masih, saya ingat, anak itu anak SD. Sepatu yang dibagikan oleh pengusaha ini 200 biji ini dari TK sampai SMA. Berarti kan size-nya bisa berbeda. Iya, iya. Tiba-tiba dibagi-bagi, anak itu nggak dapat, sisa satu. Saya masih ingat kepala sekolah, diambil sepatunya ini, Tuhan bicara kasihkan anak itu, datangnya anak itu, kasihkan, buka ukuran pas, nangis ya. Dia hari ulang tahun terima sepatu, lari keluar di sekolah, teriak, Mami tadi pagi kita berdoa, aku dapat sepatu baru. Wah itu, saya nggak akan pernah lupa cerita itu. Ya, let's pray. Mari berdoa. Tuhannya sama. Saya masih ingat almarhum Hengki. Aku ini biayai sekolah jumlah murid 5.000. Sama jumlah murid 10.000 tuh uangnya sama. Saya dulu bingung. Oh sama aja gak ada bedanya. Saya dulu bingung perkataan itu sama almarhum. Kenapa kok biayai siswa 5.000 jumlahnya sama siswa 10.000 jumlahnya kok sama. Padahal kan angkanya beda kan Pastor kan. Mesti kan lebih banyak kan. Kenapa beliau berkata, almarhum berkata sama. Ternyata apa? Tuhannya sama. Mau 1 miliar sama 10 miliar Tuhannya sama. Ya kan? Mau 1 juta, 1 miliar, 10 miliar, Tuhannya yang ngasih sama, Pastor. Kan tergantung kita. Wadahmu seperti apa? Ada orang pernah ngomong ke saya tuh Pastor. Punya uang atau tidak punya uang itu bukan masalahnya mahal atau murah. Masalahnya adalah punya uang apa punya enggak. Iya. 1 juta pun kalau tidak punya uang tidak bisa bayar. Gak bisa bayar. Tapi kalau 10 juta mau 100 juta tapi kalau punya uang ya tetap bisa dibayar gitu. Makanya. Iya. Jadi 5.000 mau 10.000 murid sama saja. Untuhannya sama kok. Mau 10 murid kalau nggak punya uangnya juga tetap. Tuhan Yesus juga kasih makan 5.000 sama 5.000 laki-laki. Iya. Belum yang perempuan anak-anak. Ternyata total bisa 20.000 itu. Sama saja kok. Butuh 5 roti dan 2 ikan.
Nah, tadi Pastor kan mengulang-ulang menceritakan ya. Tapi sekarang pertanyaan juga nih, berarti buat orang tua juga harus ngerti nih. Kalau enggak punya ceritaan, nah berarti orang tua juga harus tahu ya. Ngalami Tuhan. Tapi kan kita kan enggak harus ngalami yang mulu-mulu. Kadang seringkali kita tuh terlalu idealis, harus yang spektakuler. Mana turun dari langit gitu. Kesembuhan kanker sembuh. Saya doakan kanker sembuh juga enggak asalnya kanker pertama kali sembuh kok. Pertama kan juga simple kan. Mungkin juga matanya rabun, bisa melihat. Kemudian kakinya terplecok, bisa jalan. Tidak langsung kanker sembuh. Saya juga ngalami warisan itu juga. Saya berdoa, saya berkata, Tuhan kok berikan aku anugerah khusus ya. Untuk mendoakan orang sakit kanker. Tapi berapa banyak juga orang yang sakit kanker saya doakan juga belum sembuh. Apakah membuat kok patah semangat? Saya gali sumur aja terus. Sampai itu nyumber jadi besar dalam hidup saya. Kan begitu. Tapi berarti buat orang tua juga harus melihat gini. Kamu juga harus ngalami sesuatu dengan Tuhan kan berarti kan. Supaya bisa diceritakan atau disampaikan diwariskan lah kepada. Ada istilah gini Pastor. Orang itu harus ngalami encounter. Itu perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tapi orang itu juga harus ngalami namanya intervention. Artinya apa? Orang itu harus ngalami namanya intervensi Tuhan. Dalam apa? Kesembuhan. Dalam apa? Mujizat. Kalau kamu cuma mujizat, intervention, belum tentu kamu ngalami encounter. Kamu belum tentu berakar dalam dengan Tuhan. Tapi kalau kamu ngalami encounter and intervention, kamu ngalami namanya perjumpaan pribadi dengan Tuhan, tapi kamu juga ngalami intervention, mujizat nyata. Karena ingat Bapak, result speaks loud. Hasil itu bicara banyak. Orang hanya melihat kamu, aku ngikut kamu karena apa? Hasilmu apa? Ya kan? Kenapa anak muda itu banyak yang diikutin? Ya karena dia uangnya triliun. Ada hasilnya. Ya sama dengan kesembuhan. Aku ngikutin kamu, hasilmu apa? Intervention. Itu namanya intervensi Tuhan. Dalam sebuah ibadah. Lah sama. Dalam hidup kita harus ngalami Tuhan, encounter dan intervention. Ya. Itu tadi, jadi kita perlu ngalami juga ya. Orang tua tentu apa yang mau diwariskan ya. Saudara bisa mewariskan sesuatu yang saudara miliki kan ya. Itu yang harus saudara miliki. Kalau saudara gak punya iman tentang keuangan, maka ya pasti nggak bisa mewariskan. Tidak bisa mewariskan dan anakmu juga akan struggle masalah keuangan. Nah, itu sesuatu yang belum pernah kamu menangkan, belum pernah kamu terobos sumur itu, ya nanti anakmu akan menghadapi masalah yang sama. Kau tidak pernah bebas masalah hutang, terus kamu menghadapi utang dan tidak pernah selesai dan tidak pernah lunas, dan kamu tidak pernah ngalami pribadi dengan Tuhan, anakmu suatu kali juga akan menghadapi utang yang sama. Musuh yang sama dihadapi. Makanya orang tua sekarang, ayo kita harus menerobos generasi milenial, seperti saya ini harus menerobos semua hal, harus belajar lagi, harus menghadapi supaya nanti keturunan kita tidak perlu mengalami kesusahan ya Pastor. Yang sama, iya. Mereka biar punya struggle sendiri. Nah tapi kok bisa-bisa nanti Pastor, ada pertanyaan nih, kalau semua orang tuh sudah menghadapi nih, anak-anak nanti menghadapinya apa nih Pastor? Kan dia tidak menghadapi lagi. Apakah dia akan jadi generasi yang lemah seperti sekarang kan? Maaf Pastor, kita kan sering dengar ya generasi strawberry. Kenapa? Ayahnya sudah enak banget nih. Sudah kaya, sudah melewati semua lah struggle yang pernah dihadapi. Begitu dia sudah berhasil, sudah enak, muncullah generasi dia punya anak sekarang. Yang tidak mengalami lagi bapaknya dan seringkali mereka jadi generasi-generasi yang lemah nih Pastor. Yang sedikit-sedikit sakit nih butuh healing nih, belum dimarahin sedikit sudah crack ngambek. Crack jiwaku. Aduh gimana gitu. Waduh susah kan Pastor, ayo. Gimana Pastor ini? Sebetulnya gini, saya tuh belajar dulu, saya juga nyalahin. Dia kok strawberry, kok sandwich, segala macam. Kok lembek banget, kok tidak punya ketahanan secara mental, secara fisik. Saya ternyata enggak Pastor. Jadi gini, setiap generasi itu mempunyai kekuatan sendiri. Dan kalau Pastor perhatikan ya, generasi saya dan generasi Z sebetulnya lebih berat mana? Kalau saya lihat Z dengan semua yang ada. Z Pastor. Dengan semua medsos hari ini. Dengan semua teknologi hari ini lebih sulit loh. Zaman saya masih sulit. Orang mau akses pornografi aja sulit banget. Susah. Mau beli CD-nya, mau beli apa susah banget. Zaman sekarang buka HP. Ayo. Jadi kalau dibilang generasi strawberry atau generasi sandwich, saya bilang sebetulnya tantangan mereka lebih berat.
Ya kan? Iya. Mereka harus menghadapi teknologi yang sekarang lagi dikumandangkan bahwa manusia akan diganti robot. Ayo gimana? Karena robot tuh nggak demo, robot itu lebih presisi, robot tuh nggak pernah capek, robot tuh nggak pernah tidur. Artinya dihadapi generasi Z ini lebih berat loh. Dia harus berpacu dengan teknologi zaman. Dia harus mengalahkan semua ilmu-ilmu yang di zaman ini sekarang ini, teknologi zaman sekarang ini, dengan hidupnya seperti ini. Nah, artinya gini, Pastor. Saya tidak mau berkata bahwa mereka itu terlalu lembek. Tapi musuh yang dihadapi hari ini itu terlalu besar. Cuma gini, jeleknya generasi Z itu kadang tidak mau membutuhkan generasi X dan boomers. Alah kuno, gak bisa, salah. Duduklah dengan orang tuamu. Ingatlah segala perbuatan Tuhan di zaman dulu. Di bawah kolong langit ini tidak ada sesuatu yang baru. History repeat it again. Sejarah itu mengulang lagi. Belajar from the past. Itu diulangi yang sama. Musuh yang sama. Peperangan yang sama. Senjata yang sama. Cara menghadapi yang sama. Ilmu yang sama. Cuma dalam bentuk yang berbeda. Nah, kesalahan generasi sekarang ini tidak mau belajar menginvolve, melibatkan generasi yang lama. Sebagai penasehat, sebagai orang tua, sebagai mentor. Kalau ngadepin ini gimana om? Kan perlu butuh kerendahan hati. Saya lihat satu keluarga ini. Saya lihat papanya itu bisa mewarisi ilmu dagang. Pengusaha ke anak-anaknya. Saya lihat anaknya laki, anaknya perempuan itu bisa dagang semua. Ternyata anaknya ini sangat kling banget sama papanya. Pi, ini kalau ngadepin ini gimana Pi? Loh papanya masih hidup kok. Dan papanya mulai agak autopilot sekarang. Tidak terlalu pegang. Usahanya anaknya mulai suruh running. Sambil di autopilot sama papanya. Nah itu yang generasi Z butuhkan. Pendampingan dari yang punya pengalaman. Kemarin saya pergi satu kota di luar pulau. Anaknya itu sangat jago make up. Dan sudah terkenal banget di TikTok. Sampai TikTok itu telepon dia. Hire dia untuk berangkat ke China. Ini keluarga mampu ya. Ini keluarga cukup kaya mampu. Dan kemudian anaknya bilang, mami aku gak butuh kamu. Aku mau berangkat sendiri sama teman-temanku. Aku mau kontrak sama TikTok karena dia mau lihat kontenku bagus, tutorial make upnya dia bagus. Bagaimana itu? Aku mau dikontrak sama dia, mau disewa sama dia. Saya suka jawaban orang tua. Maminya takut akan Tuhan. Maminya jawab gini, nak maaf. Memang kamu lebih make up, lebih pintar dari mami. Kamu cara ngerias wajah lebih bagus dan kontenmu dan viewermu semakin banyak sampai TikTok sampai panggil kamu pribadi. Tapi begini yang kamu tidak punya. Apa mami? Kamu minim pengalaman. Kalau kamu ditipu gimana? Kalau klausalnya perjanjiannya memberatkan kamu gimana? Kamu tahu? Gak tahu mami. Kamu belum pernah kan? Mami kenyang. Mami ikut. Berangkat. Dibaca. Ada 3 klausal yang orang tuanya gak setuju. Aku minta ini diubah gini mau gak? Mau akhirnya jalan, tapi dengan tanda tangan yang sudah bahkan sampai dibawa ke law. Maksudnya perjanjian dibawa ke tempatnya law supaya ini memberatkan enggak? Nah, kita ini butuh pengalaman dari generasi yang lama. Yang kau nggak pernah lewati. Belajar dong. Rendah hati sedikit lah gitu loh. Kamu nggak tahu di atas langit masih ada langit. Justru saya ingat almarhum Pak Petrus Agung itu sangat suka duduk dengan orang tua. Kenapa? Ilmunya banyak. Pengalaman hidupnya dengan Tuhan kaya. Sama dong generasi Z. Ayo duduklah dengan boomers. Duduklah dengan X. Yang punya pengalaman yang kamu tidak pernah lewati di zamanmu. Seringkali orang lebih suka duduk dengan teman-teman sebaya. Gak bisa ngasih informasi yang... Informasinya sepenggal. Iya. Belum ada pengalaman juga, sudah nasehatin juga yang lain. Saya suka mami jawab tadi loh. Kamu tuh minim pengalaman. Kamu gak tahu law formnya gak tahu. Ini hukumnya ngikat kamu, memberatkan kamu gak tahu loh nak. Hanya mami yang tahu. Berangkat terbang, orang punya kok. Akhirnya bagus, tetap dikontrak. Tapi dalam sebuah persetujuan yang bagus. Perjanjian yang bagus. Itu Pastor. Sebenarnya itu cara menggabungkan antara generasi Z untuk belajar dari yang generasi sebelumnya itu penting sekali. Iya Pastor.
Saya juga dulu dengar khotbah Pak Agung dari saya masih SD, SMP dulu. Saya juga waktu saya datang ke Semarang, saya juga ini orang umur masih muda tapi secara pikiran hikmatnya itu seperti orang-orang pendeta-pendeta yang sudah senior-senior gitu loh. Nah, saya baru tahu juga bahwa beliau suka duduk dengan orang-orang yang senior. Oh, suka banget Pastor. Almarhum Yusak Cipto, Pak Lek Abraham, Pak Damaris, kemudian Yeremia Rim. Beliau ini suka duduk dengan mereka, bahkan bawakan tasnya, apa nemeni kemana. Terus itu yang mau diwarisi, yang jangan lupa Pak Adi Sutanto. Beliau tuh dulu sangat loyal, kalau istilahnya menyebut beliau adalah orang yang sangat loyal dengan hamba Tuhan bernama Pak Adi Sutanto itu sebagai pemimpin rohaninya dia yang mendewasakan dia. Beliau sangat suka duduk dengan orang-orang tua. Kenapa? Warisannya banyak secara iman. Nah, itu yang aku lihat hilang di generasi Z. Duduklah dengan mereka. Kalau kamu punya opa yang jago dulu berbisnis, duduk sama opamu. Opa kok bisa gini gimana? Opa kok bisa ini gimana? Belajar. Papi kok bisa begini gimana? Keputusan kalau begini-begini bagaimana? Nah, kamu minim pengalaman. Kata-kata itu penting banget. Oke, Pastor. Wah, ini tidak terasa sudah hampir 1 jam kita ngobrol. Pastor, untuk yang terakhir nih, pesan-pesan buat, saya mau berkata bahwa pesan-pesan buat pewaris-pewaris deh. Tadi gensi-gensi, apa pesan yang terakhir Pastor ingin katakan buat semua yang pemimpin-pemimpin apa ya, generasi Z ya, generasi muda hari ini. Tapi juga tentu ya saudara-saudara yang menyaksikan hari ini Jemaat Higher and Ever Church juga. Supaya bisa jadi seorang pewaris yang mewarisi sesuatu yang baik. Entah itu dari orang tua, dari pemimpin, dari tokoh-tokoh di Alkitab. Ada pesan yang terakhir mungkin Pastor yang ada satu quote saya lupa Pastor. Gara-gara Pastor ngomong gini saya jadi ingat quote itu. Tapi saya kan belum tak cari. Kata-katanya intinya begini. Jangan merasa bersalah. Don't say apologize. Kalau kamu mewarisi. Don't feel guilty. Entah harta secara fisik, entah harta secara iman. Karena generasi ini seringkali merasa, waduh, kok berdiri di atas usahanya papiku. Kok aku ini meneruskan apa yang papiku dulu pernah bangun. Generasi ini tuh kayak feel guilty. Apologize, minta maaf, kayak sungkan. Malulah untuk meneruskan, jangan. Abraham betul-betul menurunkan ke Ishak. Dan Ishak betul-betul menurunkan ke Yakub. Allahku yang disegani oleh Ishak. Allahku yang sahabatnya Abraham. Itu diwariskan semua. Nah, generasi Z, dengar baik-baik. Jangan idealis. Ya tadi saya cerita di awal. Kalau kau lihat orang tuamu sangat diberkati secara finansial. Dalam hal pabrik apa? Duduk dengan orang tuamu. Pelajari. Kekayaan apa, keputusan apa, kekuatan. Nah gini Pastor, ini bagus nih. Orang tidak mungkin mencapai level tertentu kalau dia tidak punya kapasitas. Dalam hal iman sama. Kau tidak bisa mencapai kapasitas iman tertentu kalau kamu gak punya capacity in the spirit. Kapasitasmu secara roh tidak mumpuni, gak mungkin. Jadi jangan bilang orang bisa punya jemaat 200.000, 1 juta hari ini di Afrika. Itu by accident, gak ada. Papamu bisa diberkati luar biasa by accident. No. Ada kapasitas yang dia bangun. Dan kamu harus belajar itu. Generasi Z dan milenial. Bagaimana mereka bisa mencapai itu. Jangan malu untuk belajar. Ingat, jangan pernah puas. Salah satu kesalahan terbesar dari generasi ini adalah puas. Achievement. Begitu kamu merasa mencapai, kamu merasa puas, kamu gak belajar lagi. Kamu gak merendahkan diri lagi. Kamu gak gali ilmu lagi. Itu bahaya. Jadi pesan saya adalah jangan merasa bersalah kalau kamu mewarisi. Jangan feeling guilty, don't apologize. Terima, gali, kembangkan jauh lebih besar dari pendahulumu. Bahkan Tuhan Yesus berkata, kau akan lakukan mujizat-mujizat yang aku lakukan bahkan jauh lebih besar. Tuhan Yesus saja berani begitu kok. Itu Pastor. Oke. Baiklah saudara semua. Pastor, kita berdoa buat teman-teman semuanya supaya kita bisa apa ya, mewarisi ya.
mewarisi semua baik dari orang tua, dari pemimpin-pemimpin di gereja saudara. Pendahulu kita yang lama. Pendahulu saudara. Smith. Ya. Wah, banyak hal lah. Syaratnya harus menginginkan iman, saudara ya, punya iman, menginginkan. Harus percaya tentang itu. Iya. Kalau nggak percaya nggak bisa kan Pastor. Iya. Ayo kita berdoa sama-sama. Bapak harus hamba berdoa untuk jemaat yang hari ini dimanapun berada, pemirsa yang mendengar. Hamba berdoa Tuhan secara kekayaan, secara jasmani yang orang tua mereka miliki. Bisa diwariskan, bisa diturunkan, bahkan jauh lebih besar. Secara rohani, iman, warisan hikmat, warisan keintiman, warisan Tuhan, kedalaman dengan Tuhan, hikmat yang luar biasa. Itu biar turun atas setiap anak-anakmu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biar mereka memiliki hati yang merindukan, menginginkan itu. Bahkan mereka menjadikan itu jauh lebih besar. Seperti Elisa. Mewarisi Elia. Dalam hidup Elisa, semua mujizat yang dilakukan jauh lebih besar dibandingkan Elia. Berdoa generasi Z bisa menerima warisan yang jauh lebih besar. Secara jasmani atau rohani. Lebih dari orang tuanya, papa rohaninya, pendahulu-pendahulunya, engkong-engkongnya. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Kami percaya. Amin. Amin. Thank you Pastor Hengki buat waktunya. Terima kasih semua saudara-saudara yang ikut menyaksikan ini. Semoga ini jadi berkat buat saudara makin dalam mengerti akan firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan yang kebenaran yang kita mengerti, yang kita ketahui akan memerdekakan kita. Sampai jumpa minggu depan, God bless.